Ini adalah seorang musisi. Kalau pakai topi Om Apip. Om Apip. Kalau dibuka gini Kang Apip. Sebetulnya pekerja seni juga, jadi ngamen di kafe-kafe di seluruh Indonesia. Kami masih satu-satunya di NTB yang mengerjakan yang fokus konsen ke anak disabilitas. Mana kunci obeng? Tang. Adalah anak petani, pergi ke kebun setiap hari. Halo guys, jangan lupa Ayo kawan, kita belajar suara binatang di sekitar kita. Ayo kawan, kita belajar supaya pintar dan hati pun senang. Suara sapi, wow. Suara kambing, suara burung, Cuit, cuit, cuit. suara bebek, kwek kwek. La 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 la, la 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 la. Hatiku senang, hatiku gembira. La 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 la, la 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 la. Hatiku senang, hatiku gembira. Ayo kawan, kita belajar suara binatang di sekitar kita. Ayo kawan, kita belajar supaya pintar dan hati pun senang. Suara toke, Oke. suara anjing, Nggak mau. suara kucing, suara ayam, kukuruyu. La 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 la, hatiku senang, hatiku gembira. La 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 la, la 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 la, hatiku senang, hatiku gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi baturan Ina Fier di channel YouTube Ina Fier. Kici kici. Nah, yang tadi judulnya apa, Kang? Belajar suara binatang. Belajar suara binatang. Jadi Kang Apip ini adalah seorang musisi. Kalau pakai topi Om Apip. Om Apip. Kalau dibuka gini Kang Apip. Jadi Oka ini, Om dan Kang, seorang musisi kebanggaan dari Lombok dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Bangga. Jadi punya YouTube channel juga ya, apa Kang? Om Apip. Om Apip. Bisa diklik di channel YouTube Om Apip yang lebih. Subscribe, comment, jangan lupa. share, jangan lupa. Subrek. Pencet tombol loncengnya. Nah gitu. Oh, ini YouTuber asli. Promosi aja. Promosi. Kalau kita promosi itu tandanya belum laku. Aku bener. Sama kayak saya. Subscribernya belum nyampe 1 juta itu. Itu dia. Makanya Betul. promosi terus. Ini Om Apip ini punya channel yang kontennya adalah apa, Om? Bisa dijelaskan? Ya, kontennya tentang lagu-lagu anak ya. Tapi sekarang juga ke musik lain juga. Ada. Tapi kalau Om Apipnya sendiri, saya berkarya sekarang menciptakan lagu anak, bernyanyi lagu anak, dan bernyanyi bersama anak-anak juga. Gitu. Dan menciptakan anak. Menciptakan anak sudah pasti. Jangan lupa kodrat sebagai manusia adalah menciptakan anak ya. Jadi kalau biasanya kita para viewers ini, pemirsa yang di YouTube ini membuka channel Om Apip, pasti yang keluar adalah lagu anak dan ada podcast juga, Ada Kang ya? musik pecel. Musik pecel. Itu ada podcast juga. Nah, tidak banyak yang tahu sebenarnya latar belakang Om Apip ini siapa sih?
latar Siapanya? belakangnya siapa ya? Siapa Itu ya? ada bunga di latar belakangnya itu backgroundnya. Siapa Om latar belakangnya? Latar belakangnya saya sebetulnya namanya aslinya Apip Sutardi. Karena tersesat ke Lombok. Tersesat. Tersesat ke Lombok. Dulu saya Jadi? sebetulnya saya asli dari Jawa Barat. Dulu Jawa saya- Baratnya di mana kan? Saya aslinya kelahiran Ciamis sebetulnya. Ciamis. 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 Air yang manis. Oh, air yang manis. Ya, Terus? jadi singkat cerita, kalau kenapa terdampar di Lombok dulu saya sebetulnya pekerja seni juga, jadi ngamen di kafe-kafe di seluruh Indonesia lah. Di seluruh Indonesia. Iya, antar Berarti pulau. Long sentuh Papua juga. Papua saya belum Belum. nyampe lah. Yang paling timur mana? Paling timur itu Ternate paling. Ternate. Ya. Ngamennya sampai Ternate. Udah dapat puluhan juta berarti. Alhamdulillah lumayan. Itu dari tahun berapa Kang keliling? Keliling tahun 2002 lah. 2002. 2002. Itu rupiah masih berapa tuh honornya? Honornya lumayan lah. Dapatnya ngamen itu berapa itu? Bisa menghidupi Sedikit. seluruh RT atau gimana? Ya, untuk kita bertiga anak istri sih bisa gitu. Untuk bisa hidup Bisa ya. hidup lah. Memang profesinya di situ dan hidupnya dari situ. Sampai tahun berapa ya, Bang? Pindah nikah 2011, pindah ke sini sudah selesai round tripnya. Oh, Jadi gitu. akhirnya tadi masuk ke Lombok Care itu, Yayasan Lombok Care. Berarti tahun 2011 itu tahu namanya Lombok pertama kali Enggak, langsung nonton? dari 2002 saya sudah ke Lombok. Oh, sudah dari Sudah main di Marina Cafe namanya. Orang Lombok kan takut ke Marina Cafe. takut, saya aja takut dengar Marina Cafe. Wiu. Padahal nggak, jangan takut, ada Om Apip di sana tuh, menyanyikan, menghibur Anda semua. Pasti kalau orang baru pulang dari Marina Cafe, langsung jaga jarak, langsung 3M, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ya. Padahal cuma nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi doang ya enggak apa-apa sebenarnya. Itu yang belum terbuka mindset kita Iya. sebagai orang kampung ya. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu ya, Ya. langsung bergabung di Lombok Care ya. Ya pertama 2011 tuh saya nikah dulu nih, dulu, terus kebetulan istri dan keluarganya dia mendirikan yayasan sosial namanya Lombok Care. Nah, Kang Apip ini sebentar dulu Kang. Kang Apip ini adalah suaminya dari Ibu Mindi yang tadi itu Ina Demian. Jadi beliau ini adalah suaminya, suami sahnya. Jadi gimana Kang pengalamannya dari awal kenal Lombok Care dan seterusnya? Nah, jadi awal kenal Lombok Care itu juga pertama kali pas waktu pacaran sebetulnya sudah 2000 Tahu. ya, sudah pas meeting pertama awal mau mendirikan juga saya ada di situ dan peletakan batu pertama saya ikut juga. Nah, kebetulan Jadi udah tahu dari sudah akar-akarnya tahu. dong ya. Dan saya menciptakan lagu untuk yayasan ya, Sambut Cahaya. Pertama kali direkam sama suami kamu. Itu suami lagi dari tadi suami. Itu siapa sih namanya Udah apa, suami saya itu masih ya? ingat. Punya channel YouTube benar. Dia fotografer. Wah, itu udah mendunia loh itu. Ya sudah tidak diragukan lagi lah. Jadi malu. Itu jadi Iya. dari situ nikah pertama kali nikah 2011 pindah ke Lombok, tapi saya belum bergabung sama Lombok Care. Saya masih kerja di seni entertain Iya. dengan band di sini di Lombok. Nah, pada suatu ketika saya sakit selama 2 bulan. Iya. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya istirahatnya aktivitasnya di Yayasan Lombok Care itu. Saya membuat meja, kursi gitu, melihat anak-anak dan saya merasa senang dan merasa terpanggil, saya pengen di sini gitu. Akhirnya saya bergabung di situ. Dan kenapa jadi Om Apip yang manggil Om itu anak-anak di sana. Oh iya. Itu saya merasa dihargai. Kok manggil Om ya? Asik juga ya Om. Akhirnya jadi Om Apip aja Kalau gitu. bahasa Lomboknya tua. Tua banget ya. Tua itu paman. Oh iya, Bang. Tua. Oh iya, saya kira tua banget. Baru tahu. Tua Apip namanya kan. Kalau di Lombok kan. Itu terus kalau pembentukan channel YouTube-nya itu kapan, Kang? Channel YouTube sebenarnya Diresmikan dan potong pitanya. buatnya itu sebenarnya channel itu 2000 berapa ya Om ya? 2018 ya? Sejak corona lah, Sebelum pandemi ya. Jadi sebetulnya di tahun 2013 saya itu kan di Lombok Care nyanyiin lagu anak, ngibur lagu anak buat anak-anak.
Cuman saya bosan tuh lagu anak kok itu aja. Gitu Iya, kan. bintang kecil, Bintang ada kecil, balonku, itu habis kan. itulah. Jadi akhirnya lagu apa ya yang saya buat yang cocok buat anak-anak di yayasan kan anak disabilitas tuh. Anak-anaknya udah kurang mampu kebanyakan. Iya. Jadi saya ciptain lagu yang ada di sekeliling mereka karena mereka juga ada anak-anak yang belum bisa bicara. Saya idenya untuk melatih mereka bicara dengan kemampuan saya, ya udah saya ciptain lagu anak yang tadi belajar suara binatang tadi. Oh iya. Nah, itu lagu Suara Sapi karena sekitar mereka banyak sapi. Suara Jadi yang toke, familiar aja ya. Tapi juga idenya memang kadang-kadang kita lupa kan di sekitar itu banyak potensi untuk menjadi hal yang dapat menjadi juga Pembelajaran, ya. Nah, dengan hal itu mereka akhirnya cukup senang juga ya, suara sapi gitu. Langsung Maunya itu dia semangat. harus semangat dan harus saya minta ucapan harus keras terus bentuk mulut a i u e o kan. Itu termasuk tunanetra juga di situ. Di situ enggak ada. Cuman fisik aja. Fisik ya. Oh, iya, ada sama tunawicara. Nah, jadi mendengar lah artinya melihat dan mendengar ya. Jadi ya uniknya juga ada beberapa anak dengan lagu ini mereka akhirnya dapat mengeluarkan suara, ya dapat berbicara sedikit gitu. Dan ini ya saya namakan juga sebagai musik terapi juga untuk mereka. Jadi kita juga ikut berinteraksi, melatih mereka juga berinteraksi dan bersosialisasi juga ya dengan orang. Itu tujuannya. Jadi anak-anak ini yang tadi Ibu Mindy bilang atau Ina Demian bilang itu berasal dari keluarga-keluarga yang kebanyakan kurang mampu. Yeah. Pembiayaannya juga kita gratiskan. Yeah. Di samping itu ada orang yang lebih mampu yang mendonasikan ini. Donasi silang ya. Iya. Kalau menurut Kang Apip yang sudah kita lakukan ini ada perubahannya enggak dari sejak tahun 2011 itu? Yang untuk Kang Apip masuk ya? untuk anak-anak anggota ini, anggota yayasan ini sudah ada perubahannya nggak sampai sekarang? Alhamdulillah banyak sekali. Jadi justru sebetulnya ini kami masih satu-satunya di NTB ini yang mengerjakan yang fokus konsen ke anak disabilitas. Sebetulnya banyak sekali potensi anak ini dapat mendapatkan perubahan yang lebih baik apabila ditangani lebih cepat gitu. Dan didampingi Dan orang tua, yang konsep kami kan orang tua dilatih. Nah juga ada golden age di bawah 5 tahun itu sebetulnya kalau cepat dilaksanakan, dilatih, ditanganin ya. Jadi perubahannya akan bagus dan juga fungsi-fungsi tubuh insya Allah bisa dibantu lebih maksimal lagi karena kebanyakan kan serba palsi. Serba palsi kan lumpuh di otak ya gitu. Dan banyak yang ketergantungan terhadap orang tua, orang-orang di sekitar itu. Nah setelah sekian tahun kita berkecimpung di dunia itu, anak-anak ini menjadi lebih mandiri nggak? Kalau kita melihat sendiri hasilnya. Memang tujuannya untuk menjadi mandiri dan percaya diri gitu. Jadi anak-anak awalnya kan juga anak-anak banyak dari yang kecil-kecil ya di bawah 5 tahun. Mereka nggak sekolah, kita buatin sekolah. Akhirnya apapun kondisi mereka berat, kalau di SLB lain nih ditolak karena mereka belum mampu didik tapi mampu latih. Jadi kami harus sekolah karena itu hak mereka. Apapun kondisinya berat gitu, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan Jadi jangan dibedakan. Jadi kadang-kadang ada perbedaan. Tidak boleh tuh, sebenarnya. Misalnya kan ada adik kakak nih, Iya. orang tua dia punya satu anaknya disabilitas, yang satu enggak. Biasanya dibedakan, yang ini yang tidak disabilitas disekolahkan, yang disabilitas ayolah biarin di rumah. Ya udah biarinlah. Disangkanya mereka nggak punya kemampuan, padahal kalau diberikan pendampingan atau sekolah yang baik itu mereka punya kemampuan. Nah itu yang harusnya ditekankan kepada orang tua yang menjadi orang terdekat mereka ya sebenarnya. Ini Kang Apip ini menciptakan lagu untuk anak-anak itu juga ya. Sudah berapa lagu kan? Sudah 2 album. Wah, satu albumnya itu berapa lagu? Oh, yang pertama ada 10 lagu, yang album kedua ada 7 lagu. Dan ini hebatnya, saya menciptakan lagu inspirasinya dari mereka. Berarti artinya mereka itu berdaya, iya kan? Iya. Membuat kita terinspirasi. Sumber daya. Jadi saya tidak memanfaatkan, tapi kalau tidak ada mereka saya tidak bisa. Tidak ada lagu, tidak ada lagunya. Gitu. Yang paling booming itu lagu apa, Om?
Yang paling booming ya anak petani belajar suara binatang, sama album kedua itu anak nelayan. Anak nelayan. Yang paling disenangi sama anak-anak ini kalau di antara sekian lagu yang kita bawakan paling disenangi itu lagu apa? Biasanya suara binatang. Suara binatang. Senang karena mereka ikut serta di situ. Jadi itu emang ya berentertain sedikit ya. Suara sapi, seneng banget itu udah Ini termasuk anak autis nggak? autis ya ada. Di kita anak autis, Down syndrome, cerebral palsy banyak. Kecuali ya tunarungu tunawicara kita nggak ada. Gitu. Yang album pertama itu apa Om? Judulnya Anak Petani. Anak Petani. Boleh lagunya yang ref aja? Oh sedikit? Boleh. Lupa lagi. Kunci mana kunci obeng? Tang. Adalah anak petani, pergi ke kebun setiap hari, menanam jagung, menanam ubi untuk makan sehari-hari. Aku bangga menjadi anak petani, aku sangat bangga sekali. Aku senang menjadi anak petani, aku sangat senang sekali. Aku adalah anak petani, pergi ke kebun setiap hari, menanam jagung, menanam ubi untuk makan sehari-hari, untuk makan sehari-hari. Jadi ini lagunya ini rata-rata lagunya memang yang ada di sekitar mereka lah ya. Iya. Dan juga kadang-kadang ya anak petani ini kan juga terlupakan juga nih. Iya. Jadi kita harus bangga gitu, sebagai anak petani. Iya. Karena ada yang malu juga banyak loh. Yang malu mengakui sebagai anak petani gitu. Padahal kan tanpa ada petani kita nggak bisa makan. Kita nggak bisa makan. Namanya kita makan nasi dari beras. Iya. Tapi Kang Apik, apa tantangannya untuk menciptakan lagu anak-anak ini? Kalau lagu orang besar kita bawakan sudah biasa, lagu ciptakan juga sudah biasa, lagu patah hati, jatuh cinta dan lain sebagainya. Lagu anak-anak ini kan yang harus membangkitkan semangat anak-anak yang sebagai audiens pertamanya. Apa sih tantangannya, Kang? Tantangannya sebetulnya lagunya harus sederhana gitu. Dalam lirik juga jangan ribet. Yang mudah dicerna, didengar. Kalau sekali nyanyi dia sudah teringat gitu. Lagunya, nadanya apa, liriknya apa. Jadi saya menciptakan lagu juga kan kalau kita dewasa terbiasa dengan lagu-lagu cinta kan, wah kata-kata yang menghayati banget. Pemilihan katanya kan yang puitis banget gitu ya. Nah kalau di sini bagaimana sederhana mungkin, bahasa biasa, tetapi juga itu nadanya enak gitu. Apalagi ini pendengarnya kebanyakan disabilitas. Ya, disabilitas betul. Jadi kita harus mikir keras gimana nih mereka mencernanya dan cepat dihafal gitu. Tapi uniknya, pertama kan saya niatkan untuk anak-anak disabilitas. Iya. Saya saya rekaman sendiri itu di keyboard, ada di keyboard saya rekam, saya perbanyak, saya bagiin gitu ke anak-anak ini. Tapi ternyata kakaknya, adiknya, ada juga tetangganya suka gitu lagu ini. Makanya yang sama-sama anak-anak. Nyambungnya tadi ke channel Om Apip itu. Akhirnya udahlah saya buatkan 2018 tuh album yang profesional. Artinya saya rekaman ke studio gitu, direkam lagi, diulang lagi album yang sudah saya bagikan. Dan saya buatin channel YouTube-nya dan itu untuk memuaskan pangsa pasar. Lebih mempermudah lah. Karena sekarang di masa pandemi ini banyak anak-anak yang main YouTube sekarang ya, sedikit-sedikit mendengarkan YouTube. Jadi di situ tidak beli kaset lagi. Tapi saya produksi CD juga dan CD ini memang harganya 50.000 dan itu donasi ke Yayasan Lombok Care gitu. Jadi kalau ada yang berminat album 1, album 2 saya masih punya ya stok ya. Ada bisa di mana kita beli nih, Kang? Langsung komen di sini aja nanti. Langsung komen ya. Atau ke Yayasan Lombok Care langsung. Langsung ke channel Om Apip juga bisa. Boleh pesan di sana ya. Pesan 3, enggak pakai saus, enggak pakai kecap. Bakso itu. Oh ya. Ini Kang, kesulitan dari kita sebagai musisi ya, pasti mengerti dengan aransemen dan susunan musik dan lain sebagainya itu. Kesulitan menciptakan lagu anak-anak dan menciptakan lagu dewasa itu tantangannya di mana paling besar? Paling besar? Liriknya kah? Atau
konsepnya kah? Untuk saya ya. Iya, untuk Kang Apip sendiri. Untuk saya sebetulnya di konsep juga tema sih. Tema kan. Kadang-kadang saya kehabisan juga. Apa ya? Kehabisan Yang ide. disukai sama anak kan. Iya. Edukatif tentang cita-cita anak bisa tadi belajar soal binatang. Karena kalau saya lagi agak kehabisan ide juga apa lagi. Kemarin sebenarnya es krim, aku mau es krim. Tapi ada edukatifnya. Jadi makan es krim juga sebelum makan harus makan dulu. Tidak hanya pure langsung makan es krim lagu, iya. gitu kan. Nah di situ juga kita harus hati-hati di dalam pemilihan lirik. Iya. Jadi karena anak-anak ini. nanti kalau langsung nanti makan yang es krim, ikutin lagunya harus makan es krim. Jadi tetap harus ada edukasi edukasinya, juga ya. tidak hanya fun untuk dinyanyikan. Karena jangan buang sampah sembarangan ada juga. Itu bagus. Ya. Coba Kang, sepenggal dua penggal. Gimana lagunya? Kunci mana kunci? Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Nanti kotor dan bau di mana-mana. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Nanti kotor dan banjir di mana-mana. Jangan buang sampah sembarangan. Kayak lagu ini bujang. Oh iya. Mentang-mentang demen sama dangdut ini lah. Anak buah Roma, Abri. Anak buah Roma Irama. Iya, kadang-kadang inspirasinya datang dari mana saja, tidak hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari lingkungan sekitar kita ya. Nah, betul. Banyak sekali. Ya itu tadi ide lingkungan saya dari jangan buang sampah sembarangan itu juga banyak banjir kan. Iya. Akibat dari sampah. Terus juga saya sering menemukan di mobil orang tiba-tiba buka jendela, lempar buang Saya sampah. hilap juga tadi. Oh, tadi. Mohon maaf. Nah kan jadinya kan buang tisu tapi nah, masih sampah organik bukan plastik. Ya, itu betul. juga paling tidak ya, hal-hal sekecil itu juga harus kita ajarkan dari media lagu ini juga ya. Betul, media karena lagu kalau kita ucapkan yang posisi sebagai orang tua ya, karena sudah jadi orang tua, jangan buang sampah. Jarang mau diikutin. Betul. Tapi kalau nyanyi gimana? Kalau nyanyi itu Jangan lagunya. Iya, paling nggak terngiang dia kalau kita buang sampah, bisa banjir. Tapi itu betul, itu nyambung dengan memang terciptanya lagu Jangan Buang Sampah. Soalnya iseng dari anak saya, terus saya bilang sama juga idenya. Iya. Apa ya? Jangan buang sampah sembarangan. Enak juga nih. Ya udah jadiin lagu. Jadiin lagu. Jadi betul. Berarti total berapa lagu sekarang kan? Ya, dari dua album itu? Dua album sudah ada 16 lagu lah. Ini lagi persiapan album ketiga sih. Nah di album kedua sama ketiga itu, album kedua saya melibatkan penyanyi cilik dari Lombok. Siapa itu? Ada Mazia, ada Bintang, sama Nengkia. Ya kebetulan mereka anak-anak musisi Lombok juga. Oh, iya. Tapi ya bagus-bagus. Ada yang kalau Bintang nge-rap ya, ada rapnya. Dia anak nelayan, dia nge-rap. Aku ini adalah anak nelayan. Gitu, bagus itu. Nanti kita tunggu kapan konsernya ya. Setelah pandemi ada rencana konser? Konser bisa kecil-kecilan aja ke sekolah-sekolah, ke komunitas. Nah konser juga saya membawa anak-anak Lombokir tadi, anak disabilitas. Iya. Mereka baca puisi, saya nyanyi. Jadi setiap konser Om Apip selalu membawa anak-anak ini untuk mensosialisasikan mereka dan melatih mereka juga supaya percaya diri. Untuk percaya dirinya itu yang penting ya. Dan orang-orang terbiasa melihat mereka gitu. Orang berkursi roda nggak usah dilihatin dari kaki Dari sampai atas sampai bawah. biasa aja. Mereka Iya. harus terbiasa gitu. Satu nilai pembelajaran apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di kampung-kampung nih, seperti saya nih misalnya, masyarakat awam yang masih lihat orang berbeda sedikit saja sudah diliatin kayak gitu, Mas. Apa yang perlu kita sampaikan ke mereka? Apa ya? Sebetulnya lebih saling menghargain aja, juga saling menghargain, memberi kesempatan, terutama juga jangan dianggap mereka tidak bisa gitu. Kita harus melibatkan mereka, malah. Iya. Walaupun mereka hanya bisa duduk aja, tapi kalau kita ngobrol ya ajak ngobrol gitu. Walaupun mereka nggak menjawab, tapi sebetulnya mereka merasa kalau mereka itu dihargai, mengerti dan mereka karena biasanya, mereka punya perasaan juga. Nah itu perasaan anak-anak kebutuhan khusus tuh lebih peka dari kita. Artinya kalau kita marah gitu, mereka akan terasa. Dia lebih sensitif kok, lebih sensitif. Tapi mereka kalau kita misalnya
ajak ngobrol, walaupun dia ajak ngobrol, mereka lama-lama dan mereka rasa mereka ada emosi yang keluar, ketawa, senyum. Lama gitu prosesnya. Prosesnya lama, tapi itu salah satu juga cara kita mendekati mereka dan mereka merasa dihargai itu tadi kan. Walaupun sekilas mata mereka tidak ada perubahan, tapi sebetulnya itu sudah tertanam dalam dirinya gitu untuk menjadi mandiri dan percaya diri itu tadi. Berarti selama ini Om selama masa yang sepi nih dunia hiburan, entertain dan lain-lain sebagainya ini sepi karena musim pandemi dan lain sebagainya ini kan semua orang merasakan musim yang sepi dari pemasukan apapun. Betul. Kita fokus di sini saja atau bagaimana nantinya ke depan rencananya, Om? Saya. Iya. Sebetulnya fokus di mana nih? Maksudnya? Fokus di bidang di yayasan Yayasan, ini oke. saja atau gimana, ada Kalau saya tetap ekspansi di yayasan. lain? Ekspansi enggak, justru saya sangat mencintai Yayasan Lombok Care ini. Kenapa? Karena memang saya tipe orangnya ya mungkin fokus ya satu bidang aja. Sebetulnya kalau kita fokus, kita tekunin, itu kan menjadi sesuatu gitu. Iya. Dan masih banyak ide-ide atau mimpi-mimpi kita yang belum terwujud untuk anak-anak ini, karena kita pengen pendampingannya anak ini sampai dia mandiri nih. Ada yang bercita jadi guru, kita penasaran nih, bagaimana caranya mereka jadi guru atau jadi polisi. Jadi tidak hanya dengan memang jadi polisi betulan, tapi bagaimana juga kita punya ide kreatif, kita bisa membuat animasi nih, gitu kan? Iya, saya lihat pakai animasi canggih. Nah, itu gitu. jadi kan apapun bisa dibuat Lebih mereka. tertarik. Jadi, nah seperti ini kita mengkreatifkan teman-teman di Lombok Care nih. Jadi jangan hanya terapi aja, jangan ngajar aja, tapi berpikir luas. Itu melibatkan hal apapun untuk anak-anak ini. Gitu. Jadi saya Insya Allah akan mengembangkan yayasan ini, dan juga dengan Om Apip kan juga salah satu media kesenian yang Insya Allah orang-orang juga lebih cair ya, lebih gampang juga, karena yang kita tunjukkan ke masyarakat adalah mereka itu berdaya dan mereka itu punya skill. Bahkan kita sudah membuat film loh, yang bintang filmnya anak-anak itu sendiri. Buat film ada pendek. di channel YouTube-nya juga? Nggak ada, itu offline. Jadi kalau mau menonton silahkan ke Lombok Care atau undang kita ke sekolah-sekolah. Ya bisa. Itu Jadi dicatat motivasi ya para viewersnya Om Apip dan Ina Fier. Jadi Fier. bisa diundang Yayasan Lombok Care ini. Di sana ada penyandang disabilitas yang akan siap menghibur Anda. Bagaimana dengan transport? Apakah kita harus menyediakan bis sekolah atau gimana, Om? Ya itu tergantung kebijakan. Kita sebetulnya insya Allah kalau memang kita usahakan juga, tapi kalau memang dari Anda ada dana, alhamdulillah. Misalnya saya undang nih dari Lombok Timur nih, ada yang pengen, ayo dong kita diundang ke sini biar sharing juga untuk berbagi. Nah gimana caranya? Berangkat. Yang penting ada niat dulu. Om, ini ada pengen dihibur nih, ada anak-anak di sini ya. Saya berangkat insya Allah. Berangkat. Ada motor, ada lah bensin. Tinggal kita disediakan apa namanya ambon kulup. Ambon dulu. Sama teh Kopi manis hitam. cukup lah ya. Kopi hitam. Jangan lupa kopi hitam, kopi sembalun. Oke Om, yang Siap. terakhir Om, harapan terbesar Om di tahun 2001 dan seterusnya. Pandemi segera berakhir. Itu harapan tadi kan semua kembali orang lagi itu. ke semua orang kan. Semua orang termasuk kami. Pekerja yang pengangguran nih. Sama aja. Tapi tadi selain pandemi mungkin ya kita lebih kreatif lagi, lebih bisa aware lagi ya, dan Indonesia semakin inklusi sebetulnya, memberikan kesempatan kepada anak disabilitas ini di segala bidang gitu. Selalu libatkan mereka, berikan mereka juga pekerjaan gitu. Jangan dikasihani. Iya. Nggak boleh dikasihani gitu. Biar tidak manja. Biar tidak manja, sama aja sebetulnya dengan kita Iya. kan. Tapi mereka butuh kesempatan, butuh ruang ekspresi untuk berkarya. Begitu aja. Ya, dan sekali lagi Om, kemana kita kalau punya anak-anak yang seperti ini, misalnya tetangga atau anak saudara dan lain sebagainya, kemana kita menghubungi Om? Menghubungi sekali langsung lagi. ke Yayasan Lombok Care, bisa ada di Langsung diantar atau dijemput? Gimana? Terserah. Kalau misalnya biasanya, nah sekarang banyak fenomena melalui medsos nih, ngechat. Om, anak saya di sini di Kute ya, di Kute. Saya langsung respon. Kita langsung fast respon di Instagram, di Facebook. Langsung kita minta nomornya. Biasanya saya hubungin. Ibu lokasi di mana? Nah, saya tanya dulu nih, di sana ada berapa orang? Bisa nggak ibu atau bapak mencarikan berapa orang? Minimal
2 atau 3 orang, jadi sekalian Biar gitu. sekali-kali kesana. Nah, seperti di Kuta kita setiap bulan sekali ke sana. Iya. Sama di Narmada juga ada 5 orang anak. Jadi itu outreach juga, outreach kecil. Kita punya peralatan, kita punya kendaraan ya, sama tim juga yang siap meluncur kapan Itu perlu observasi juga nggak ya, di pertama kali keluarga? kita datangin dulu kan, Iya, asesmen dulu asesmen. keadaan anaknya bagaimana gitu. Apa yang bisa kita bantu. Nanti setelah ketemu diskusi kita ya langsung asesmen sama terapisnya. Nanti kita pikirkan bagaimana jadwal kita untuk ke sana gitu. Dan seperti itu. Ya minimal Jadi mereka sebulan langsung sekali bisa dibawa ya? ya Diasramakan atau ya? enggak di asrama, kita asuhan keluarga. Oh iya. Kalau mereka bisa mengakses ke Lomboknya silahkan datang sendiri, misalnya dengan motor, dengan mobil atau diantar siapa. Kalau nggak bisa Tergantung potensi masing-masing ya. Potensi, Yang punya betul. Grab silahkan diantar pakai Grab. Grab. Yang punya ojek pribadi silahkan. Punya dokar silahkan pakai dokar. Kalau enggak ya kita pikirkan bagaimana kita ke sana gitu. Iya, diusahakan. Diusahakan. Kalau memang betul-betul yang sangat tidak mampu sekali untuk membawa ke sini, bisa Ya. langsung dijemput ke sana ya. Ya, dijemput Begitu. atau tanganin di rumahnya langsung. Langsung buka aja di webnya. Webnya, bisa. ya. Dan di Facebook, ada Facebook juga ya. ada, Lombok Care. Care. Lombok Care Facebooknya bisa Lombok Care dibuka Foundation, di ya. sana, dan di channel YouTube Om Apip juga bisa langsung di komen di sana kalau misalnya Channel ada YouTube Lombok Care juga ada. Oh, channel YouTube Lombok Care punya juga. sendiri punya. Iya, itu ada banyak informasi, banyak Nah. kegiatan kita di situ, silahkan bisa Itu lebih gampang. Ya. Jadi terima kasih banyak Om atas kesempatannya Sama-sama. dan waktunya yang berharga ini. Kami usik dengan sedikit ngobrol-ngobrol. Cuman segini aja kan, nambah lagi. Mau nambah apa lagi ya? Udah mau maghrib nih, udah mau Ayo, maghrib. yang belum disampaikan silahkan disampaikan aja lah. Tambah perlu ditanya silahkan. Oh, udah biar nyanyi. Aduh, suara saya nanti semua retak nanti sama kameranya. Takut ada gempa susulan. Cukup Kang Apip sajalah nanti. Siap, Terima kasih siap. banyak Kang. Terima kasih sekali Siap. lagi untuk keluarga yang ada di sini. Terima kasih untuk para kru dan semuanya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya di channel YouTube Inak Fier. Inak Fier. Kicik-kicik, dan channel YouTube Om Apip. Apip. Kucuk-kucuk. Silakan Om. Satu album lagu lah untuk menghibur lah. Silakan Om. Oh gitu. Ini serius nyanyi lagi ya? Iya. Berarti kita nyanyi bareng-bareng aja. Oh boleh. Kalau saya tahu. Oke, krunya nih udah tahu lah. Anak nelayan. Oh weyo 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 weyo. Oh weyo 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 weyo. Aku ini adalah anak nelayan, mencari ikan-ikan di lautan, bermain ombak dan terumbu karang, melihat indahnya sunset di lautan. Oh itulah aku. Oh weyo 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 weyo. Inafir boleh ikutan dong. Oke. Oh weyo 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 weyo. Asik. Asik. Indahnya pasir putih dan pohon kelapa, teriknya mentari kadang tak kurasa, ketika ku harus membantu ibu bapak mendorong perahu dan menaikkan jala. Oh itulah aku. Oh weyo 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 weyo. Aku anak nelayan. Oh weyo 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 weyo. Aku anak nelayan. Oh weyo 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 weyo. Aku anak nelayan. Oh weyo 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 weyo. Aku ini adalah anak nelayan
yang mencari ikan-ikan di lautan. Bersama bapak dan ibuku tersayang, mendorong perahu dan menaikkan jala. Hai teman, apa kabar semua? Apakah kalian suka membantu orang tua? Jangan diam, jangan bermuram durja. Ayo semua semangat, bahagiakan mereka. Hujan badai, aku tetap tegar di atas perahu mencari ikan di lautan, agar aku dapat membuatmu bahagia. Oh, aku anak nelayan. Oh, aku anak nelayan. Oh, aku anak nelayan. Oh, aku anak nelayan. Anak nelayan. Aku anak nelayan. Terima kasih Navier. Terima kasih.